Ada 4 informasi penting kita sampaikan pada hari ini menjelang pencairan gaji yang akan dilakukan pada 1 Juli yang tinggal 1 hari lagi mulai besok. Ada fakta baru terkait dengan gaji yang naik katanya di 2025, akhirnya Taspen buka suara, serta cara baru enrollment yang masih ada pertanyaan bagi pensiunan, rapelan gaji pensiun serta aturan baru tunjangan anak yang dihentikan jika telah memenuhi persyaratan berikut ini. Kita langsung saja di beberapa poin penting yang akan kita sampaikan pada video ini. Ada 4 poin utama. Seperti yang kita jelaskan tadi, Taspen menjelaskan cara baru enrollment yang kini membuat para pensiunan lebih mudah tentunya. Kemudian yang kedua, fakta baru kenaikan gaji. Apakah benar gaji pensiun naik? Dan berikut ada fakta baru dari Taspen yang akhirnya Taspen buka suara terkait dengan kenaikan gaji ini. Serta juga informasi dari Taspen atau penjelasan Taspen terkait dengan rapelan gaji pensiun. Dan yang ketiga, yang keempat adalah tunjangan anak yang dihentikan jika telah memenuhi persyaratan berikut ini yang juga disampaikan oleh Taspen. Mari kita masuk di informasi pertama terkait dengan cara baru enrollment yang kini lebih mudah menjelang Juli 2025. Bapak Ibu, terkait dengan enrollment ya, mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu apa itu enrollment. Nah, berdasarkan pertanyaan netizen dari media sosial resmi Taspen, bertanya apakah enrollment masih digunakan dan apakah sudah terintegrasi atau tergabung dengan autentikasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Taspen pun menjawab bahwa enrollment Taspen itu adalah proses perekaman biometrik, ya. Biometrik itu ada sidik jari, wajah, suara, nah seperti itu ya perekaman data kita. Nah, data yang telah berhasil terekam itu pada proses ini akan digunakan pada aplikasi Andal by Taspen. Nah, yang fungsinya untuk apa? Agar semua penerima pensiun menjadi lebih mudah dalam melakukan autentikasi tanpa harus mengunjungi mitra bayar. Nah, jadi di sini enrollment itu dilakukan secara digital, ya, tanpa harus datang langsung ke kantor bayar. Jadi, ini gunanya nanti untuk memudahkan proses aplikasi andal, yaitu untuk autentikasi nantinya, sebagai syarat untuk autentikasi. Lantas bagaimana cara melakukan enrollment ini? Perekaman data biometrik ya, enrollment. Nah, di sini juga Taspen menjelaskan terkait dengan cara enrollment. Nah, bagaimana cara melakukan enrollment? Di sini juga dijelaskan Taspen. Untuk enrollment, silakan bisa melalui aplikasi kami, Andal by Taspen. Jadi aplikasi Andal. Dengan melakukan pendaftaran akun. Namun jika terjadi kendala atau kesulitan bisa datang langsung ke kantor Taspen. Nah, jadi untuk melakukan enrollment, ketika Bapak Ibu melakukan pendaftaran aplikasi Andal, itu masuk atau registrasi di aplikasi Andal, otomatis Bapak Ibu telah selesai enrollment. Nah, di sana kan nanti ada upload KTP, verifikasi wajah. Nah, itu sudah masuk ke dalam perekaman data. Jadi simple sekarang. Jadi ketika kita melakukan pendaftaran akun, ketika kita masuk di aplikasi Andal itu, sudah punya akun kita, berarti kita telah melakukan enrollment. Sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk melakukan autentikasi dan sebagainya. Tentunya autentikasi yang paling penting ya, karena berkaitan dengan pencairan gaji. Tentunya yang akan cair pada 1 hari lagi, yaitu tinggal 1 hari lagi, yaitu 30 Juni. Besoknya Bapak Ibu sudah bisa melakukan pencairan gaji. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi enrollment ini ketika kita melakukan pendaftaran akun, kita telah melakukan enrollment. Oke, selesai ya cara baru enrollment. Kemudian yang kedua, terkait dengan fakta baru gaji naik. Nah, apakah benar gaji ini naik? Nah, ini tentu menjadi pertanyaan juga bagi Bapak Ibu sekalian hingga saat ini karena menjelang pencairan gaji yang akan tinggal 1 hari lagi. Sebagian dari pensiunan mungkin mendengar atau membaca bahwa gaji pensiunan 2025 akan naik. Kabar soal kenaikan gaji pensiunan ini memang sudah menjadi sesuatu yang sangat banyak diperbincangkan.
Sebenarnya ada beberapa hal yang melatar belakangi isu soal gaji pensiunan PNS 2025 ini naik. Hal ini juga karena Presiden Prabowo yang menaikkan gaji hakim hingga 280% beberapa waktu lalu. Nah, karena itu, nah ini ya, fakta apa? eh, fakta-faktanya, karena kenaikan gaji hakim yang diwacanakan oleh Presiden, maka muncul usulan gaji PNS naik dan pensiunan. Namun, ini hanyalah usulan saja. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Dengan begitu, sudah bisa disimpulkan bahwa informasi soal kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 itu bukan hal yang valid atau tidak valid. Hal ini karena kenaikan gaji pensiunan ataupun PNS 2025 masih sekedar usulan, belum ada eksekusi dari pemerintah. Nah, itu ya, belum ada eksekusi dari pemerintah. Lantas berapa nominal gaji saat ini? Kalau kita lihat, nominal gaji saat ini untuk golongan 1 itu mulai dari 1,7 jutaan sampai 2,2 jutaan. Untuk golongan 2, mulai dari 1,7 jutaan juga sampai 3,2 juta. Golongan 3, 1,7 juta hingga 4 juta 29.600. Dan golongan 4 mulai dari 1,7 hingga 4,9 jutaan rupiah. Ini untuk 4E, ini tertinggi 4,9 juta. Nah, ini terkait dengan fakta baru gaji naik. Dan ini telah terkonfirmasi oleh Taspen beberapa waktu lalu pernah juga ditanyakan terkait dengan kenaikan gaji, yang mana saat ini tidak ada regulasi ataupun informasi resmi dari pemerintah, kata Taspen. Jadi fakta baru kenaikan gaji ini, faktanya adalah itu hanya baru berupa usulan dan belum ada regulasi resminya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat terkait dengan rapelan kenaikan gaji pensiun. Nah, di sini juga diinformasikan terkait dengan satu pertanyaan yang bisa menjawab dua pertanyaan sekaligus ya, terkait dengan rapelan dan kenaikan gaji di sini. Nah, di sini juga diinformasikan oleh Taspen bahwa tidak ada regulasi atau informasi resmi dari pemerintah. Ya. Jadi belum ada regulasinya, belum ada kebijakannya, belum ada aturannya. Nah, itu fakta barunya terkait dengan kenaikan gaji maupun rapelan gaji pensiun. Kemudian, jadi kesimpulannya belum ada regulasi dan informasi resmi dari pemerintah. Kemudian kita masuk di informasi terkait dengan pemberhentian tunjangan anak. Nah, ini juga diinformasikan oleh Taspen terkait dengan pemberhentian tunjangan anak. Ternyata bukan 21 tahun, Taspen resmi memberhentikan tunjangan anak pensiunan PNS di tahun 2025 jika memenuhi persyaratan berikut ini. Taspen resmi menetapkan aturan baru terkait dengan pemberian tunjangan anak pensiunan PNS yang berlaku tahun 2025. Pihak Taspen sudah menetapkan ketentuan baru terkait dengan batas usia pensiun yang mendapatkan tunjangan dan berlaku di tahun 2025. Terdapat beberapa kriteria tunjangan anak yang dapat dicairkan oleh Taspen kepada pensiunan PNS setiap bulannya di tanggal 1. Seperti kita ketahui bahwa Taspen dipastikan memberikan gaji pokok bersama 3 tunjangan untuk pensiunan PNS setiap tanggal 1. Pencairan gaji pokok juga dilakukan dengan tunjangan pasangan, tunjangan pangan, hingga tunjangan anak. Untuk tunjangan anak pensiunan PNS diberikan dengan batas usia tertentu maksimal 2 orang anak tentunya yang telah ditetapkan Taspen. Lantas apa kriteria tunjangan anak ini yang akan didapatkan? Yang pertama itu adalah usia anaknya di bawah 21 tahun. Jika anak telah mencapai lebih dari 21 tahun, berarti itu belum bisa kategori diberhentikan tunjangan anak. Kemudian anak belum bekerja. Apabila sudah bekerja, maka tunjangannya akan dihentikan. Kemudian belum berpenghasilan sendiri. Ya, jadi apabila sudah bekerja dan berpenghasilan sendiri, tentu tunjangannya akan dihentikan, tidak perlu ditunjang lagi karena sudah ada duit sendiri gitu ya. Dan belum menikah. Ketika anak sudah menikah,
tentu tunjangannya juga akan dicabut karena sudah tidak perlu ditanggung lagi. Karena dia sudah menanggung keluarganya nantinya. Nah, terdapat ketentuan baru dari Taspen bahwa anak dengan batas usia sampai 25 tahun tetap menerima tunjangan. Nah, di sini kan anak di bawah 21 tahun nih. 25 tahun boleh, ya. Hal tersebut dilakukan apabila anak pensiunan PNS melanjutkan pendidikan dan melampirkan SKS terbaru dari kampus kepada pihak Taspen. Nah, itu aturan barunya. Jadi, kalau sebelumnya usia anak di bawah 21 tahun, kemudian anak belum bekerja, belum berpenghasilan sendiri, dan belum menikah, itulah syaratnya. Dan ada pengecualian. Boleh di bawah 25 tahun, batas usia sampai 25 tahun ya. Tetapi dia masih sekolah atau kuliah atau masih melanjutkan pendidikan dan dengan dibuktikan melampirkan SKS ya dari kampus, surat keterangan kuliah atau surat kredit semesternya. Jadi adalah bukti bahwa dia itu masih kuliah. Jadi boleh sampai 25 tahun. Itu ketentuan aturan barunya. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.